selanjutnya materi mengenai tata tertib poin pelanggaran yang akan disampaikan oleh Ibu Radeta Herlina SPD. Dimohon untuk para peserta didik menyiapkan alat tulis dan mencatat materi yang akan diberikan. Terima kasih. Kepada Ibu Radeta Herlina SPD, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih ada yang ngantuk nggak? Oh belum. Alhamdulillah. Sebentar lagi istirahat ya. Sudah siap makan siangnya? Udah diinget-inget lauknya apa? Alhamdulillah. Soalnya tadi waktu upacara kok cemberut semuanya sampai kepala sekolah bingung kenapa ya? Ini sekolah pilihan kamu bukan? Benar. Berarti semangat dong ya? Harus semangat ya. Ibu sambil berdiri aja ya. Tadi sudah dikenalin sama pembawa acara OSIS-nya. Ya, mungkin sudah ada yang kenal dengan saya ya. Entah itu di jalan, entah itu di mana, ya. Sudah ada yang pernah kenal dengan saya belum? Sama sekali. Sama itu juga belum tahu, ya kan? Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Sekarang semuanya adalah siswa SMK Negeri 40 Jakarta. Pilihan SMK Negeri 40 adalah pilihanmu ya. Bukan pilihan orang lain kan? Ya, satu dulu. Kalau kamu mau sekolah harus suka, senang, dan minat dulu. Ya, ada yang kepaksa nggak? Ada? Ada yang belum move on, pengen masuk SMA? Ada. Siapa yang mau masuk SMA? Terus kenapa kamu masuk ke SMK 40? Gak apa-apa ya. Jadi sekolah itu semuanya niatnya muaranya untuk apa sih? Endingnya kamu kalau udah sekolah sampai setinggi-tingginya ngapain? Nikah apa kerja? Siapa yang mau nikah? Semuanya mau nikah ya. Siapa yang mau kerja? Semuanya mau kerja. Jadi dua-duanya akan kamu kerja, ya kan? Ya. Ya. Di sini aku kenalin dulu ya. Tadi namanya sudah disebutin. Saya di sini sudah cukup lama. Ibu di sini menjadi guru BK juga sudah lama. Ibu sebagai koordinator BK. Kebetulan di sekolah kami itu guru BK-nya hanya ada 2. Ya, yang satu masih imut dan habis melahirkan, jadi masih cuti. Nanti September baru masuk. Jadi sekarang ibu sendirian, ya, tapi sampai bulan September. Dan kebetulan di jadwalnya nanti ada jam masuk kelas selama 1 jam selama 1 minggu. Ya. Siapa yang di sekolahnya ada guru BK? Ada semua. Yang nggak ada? Ada nggak ada? Ini benar kamu nggak ada? Kamu nggak ada guru BK-nya? Dari sekolah mana? Miftahul Jannah. Oh, sekolah paket ya, MJ ya, terkenalnya MJ ya. Terus kalau kamu konsultasi pelajaran sama siapa? Sama operator. Keren ya, operatornya bisa membimbing kamu ya. Ada lagi selain Miftahul Jannah yang nggak ada guru BK-nya? Nggak ada? Ya. Siapa yang udah masuk ke ruang BK? Yang belum pernah masuk? Banyak kan yang belum pernah masuk ruang BK? Kenapa belum pernah masuk ruang BK? Karena nggak punya masalah? Karena nggak pernah dipanggil?
belum tahu fungsinya guru BK? BK itu tidak harus dipanggil. Kalau kamu punya masalah apapun kamu boleh datang. Ya, kalau di SMK 40 kapanpun boleh datang, janjian dulu. Cek sama ibu, Bu, saya mau ke ruangan. Bu, saya lagi PT di kelas, boleh nggak saya ke ruangan ibu? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Daripada kamu tidur di kelas, ya. Misalnya nih yang SMA belum move on, pelajarannya nyebelin, tidur, ya. Terus setiap saat tidur, ya boleh nggak? Nggak boleh, karena kamu datangnya mau belajar, ya. Jadi itu jelaskan di sini ya sebelum kita masuk materi. Di SMK 40 itu ada guru BK, ada ruangannya cukup besar, ya. Kalau kamu naik ke lantai 2, udah naik lantai 2 belum? Ya, ada tangga sebelah kiri, ada ruangan BK, sebelah kanannya lab RPL ya, PLG. Nah, ruangan itu tuh cukup besar. Jadi kalau kamu mau konsultasi, ada yang di belakang, ada yang di depan. Boleh nggak konsultasinya nggak didengerin orang? Memang harus nggak boleh didengerin orang. Ya, dan kamu jangan khawatir kalau kamu konsultasi dengan guru BK itu masalah kamu itu nggak boleh diceritakan ke orang lain kecuali ada persetujuan dan ya untuk kepentingan wali kelas atau orang tua kamu. Misalnya, Bu, saya mau konsultasi tapi privasi, boleh nggak? Boleh. Ya, nanti pintunya ditutup, nggak boleh ada yang masuk dulu. Ya, jadi nggak usah takut dengan guru BK. Makanya saya tanya, siapa yang belum pernah masuk ke ruang BK? Banyak banget. Emang kenapa? Ya, kan tidak harus punya masalah. Ada masalah, tapi kalau kamu mau konsultasi masalah, tidak ada orang yang tidak punya masalah. Ya, salah satu orang yang mau sukses harus punya masalah nggak? Haruslah. Kalau nggak punya masalah nggak bisa sukses, nggak bisa memecahkan masalahnya. Datar-datar aja. Ya, oke ya. Jadi kalau nanti kamu bermasalah, contoh nih yang sekarang masuk SMK masih move on-nya masih SMA, terus kamu pertimbangkan dulu. Ya, kalau sekarang sudah masuk SMK berarti kamu tuntaskan, kamu coba selama 1 tahun ini karena nggak boleh pindah lagi. Kecuali kalau kamu mau sekolah di swasta, boleh. Yang bayarannya mahal. Ya, tapi kalau kamu sudah masuk ke SMK 40, sudah kamu fokus ke SMK 40, ya. Keuntungannya masuk SMK apa sih? Kamu masuk SMK punya tujuan apa? Apa? Coba kamu jawab. Oh, kerja. Kalau kamu? Namanya siapa? Oh, Kafi. Dulu waktu ibunya mulai baca surat Al-Kahfi dulu. Ya, Kafi. Apa tujuannya masuk SMK? Oh, mau buka usaha. Berarti kamu jurusannya bisnis retail ya? Apa? Perkantoran. Oh, perkantoran. Kalau mau buka usaha harusnya jurusannya bisnis retail ya? Iya. Konsentrasi keahlian sekarang bang, bisnis retail, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan ada kurikulumnya, ada project-projectnya itu ya. Ya. Jadi kalau kamu bicara masuk SMK pasti tujuannya pengen cepet kerja ya. Ya. Kerja itu modalnya apa sih? Pengalaman. Emang kamu betul lulus punya pengalaman? Punya pengalaman? Kalau sekolah SMK begitu lulus punya pengalaman nggak? Harus punya. Dari mana? Nah, betul. Pengalaman kamu selama sekolah di 40 nanti PKL-nya selama 6 bulan. Itu menjadi pengalaman kamu. Jadi pada saat kamu kerja, kamu sudah punya kompetensinya. Ya, bahkan kadang-kadang kalau di SMK 40 ini begitu selesai, pihak perusahaan langsung minta untuk kerja di tempat PKL-nya. Enak nggak? Enak, yang lainnya nyari-nyari, kamu begitu lulus langsung kerja.
Banyak yang seperti itu. Ya. Nanti kalau udah kelas 11 ya ada penjelasannya dari rujukannya. Jadi semuanya muaranya adalah untuk kerja. Kerja itu dari skillnya. Skillnya kamu apa? Sesuai dengan kompetensinya kamu. Ya. Di sini kompetensi keahliannya ada apa aja? Satu, perkantoran. Namanya apa jurusannya? MP. Ya. Yang kedua, bisnis retail. Yang ketiga, akuntansi. Yang keempat, apa? DKV. Yang kelima, RPE. Yang keenam, ya? Oh 5 doang, berarti nggak ada ngantuk ya. Oke, udah paham ya dengan konsentrasi keahlian bukan jurusan. BR ada AK, ya ada MPLB, ada DKV, ada RPL, ya. Itu semuanya adalah kompetensi yang selama ini kamu pilih dan nantinya kamu selama 3 tahun belajarnya hanya itu dan banyakkan di konsentrasi keahliannya. Pelajaran umumnya itu hanya sedikit, ya. Jadi kalau kamu sudah masuk, mau nggak mau, suka nggak suka, harus minat. Jangan malas, ya, karena kamu banyak belajarnya nanti prakteknya. Ya, contohnya di sini, kalau ke kafe, di lab berapa jam? 6 jam sampai 8 jam. Belajarnya 10 jam, yang 2 jam olahraga, misalnya. Ya, enak kan belajarnya gitu kan? Di lab terus ke lapangan. Belajarnya, apalagi kalau proyek P5, ya kan? Ya, nah itu. Jadi kalau kamu sudah memutuskan belajar di SMK, kamu harus yakin kompetensi kamu. Ini bagi yang masih belum move on, masih kebayang SMA, ya kamu berpikirlah anak SMA juga utamanya pengen kerja. Kalau kamu kerjanya apa? Begitu SMA lulus nggak punya pengalaman, kalau SMK punya. Selama 6 bulan, bahkan kamu belum lulus, baru ujian selesai, sudah diminta sama perusahaan untuk kerja di tempat kamu PKL itu banyak, ya. Bahkan sekarang yang lomba-lomba sekarang itu hadiahnya dengan hadiah yang kaleng-kaleng. Hadiahnya apa sekarang? Ada yang berbentuk uang ya. Kemarin yang lenong ya. Hadiahnya 15 juta, kalau nggak salah mau diajak jalan-jalan ke Bali ya. Iya, iya, bukan hanya uang, bukan hanya ilmunya, tapi kamu juga diajak refreshing ya. Kemarin yang lenong itu kalau nggak salah hadiahnya uang 15 juta, terus diajak liburan ke Bali, karena dia akan memperkenalkan budaya kalau nggak salah. Ya, kemudian yang berbentuk IT juga, rata-rata itu hadiahnya uang ya. Iya, banyak yang apa namanya hadiah uang. Soalnya nanti bisa untuk beli laptop kamu, jadi kamu bisa memperbarui laptopnya dengan hadiah-hadiah, ya. Itu. Oke ya. Nah, sekarang ibu mau langsung ke masalah. Aku sebelum ke materi, ibu nanya dulu. Sekarang kamu sudah menjadi siswa SMK 40 ya. Tapi saya ingin tahu, coba yang sekolah asalnya dari sekolah swasta, mencari ke atas dari swasta. Adi, coba kamu itu tanyakan swasta paling banyak. Coba yang dari swasta. Swasta. Swasta lingkungan kamu misalnya ada SMP yang terdekat Muhammadiyah. Muhammadiyah Pondok Sakti mana? Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Nurul Iman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tirta Sari Surya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari Bina Kamu di Luhur BPR 1, oh 2. Oh paling belakang ya. Terus dari SMP Pembangunan 1, 2. Dari mana lagi SMP mana lingkungan sini?
Al-Wasliyah 1, 2, 3, 4. Mana lagi swasta lingkungan kita? Ada? Oh iya, pelita 3. Mana pelita 3? 1, 2. 2 orang doang. Udah ya, lingkungan kita itu udah ya. Negeri yang dari SMP 7. SMP 97. SMP 243. 232 ya, Gadadu. SMP 18. Seberang itu Jakarta Pusat ya. SMP 36. Ada? Ada 2. SMP 44. Oh, banyak. SMP 26. Bangkalan ya? 1, 2. Oke. Sepertinya kalau saya hitung kebanyakan negeri ya. Swastanya sekitar 30% ya. Oke ya. Kenapa saya tanya? Ya. Karena saya akan bicara tentang tertib sekolah. Ya, Ibu yakin semua sekolah pasti ada tata tertibnya. Kalau yang negeri biasanya punya buku poin pelanggaran. Ada nggak buku poin pelanggaran? Mana yang dari sampai 7? Sampai 7 mana sampai 7? Mana ada sampai 7? Ada. Kamu sering berapa? Mana sampai 7? Yang depan 97. Di 97 di sekolah kamu punya buku pelanggaran atau buku peserta didik nggak? Kurang tahu. Selama kamu sekolah 3 tahun punya buku tata tertib yang mengatur 1 tahun di rumah. Oh ya, jadi 2 tahun. Ya, pokoknya kamu 3 tahun di rumah. Setelah kamu yang 3 tahun kan? Gimana sebelum 2 tahun? 3 tahun kan? Ya. Ada nggak buku tata tertib di sana? Kurang tahu. Sekolah negeri nggak tahu. Buku peserta didik semuanya harus punya. Berarti nggak tahu? Nggak ada. Oh nggak ada. Bukan harus melanggar ya. Jadi nanti di sekolah kamu akan diberikan buku seperti ini. Namanya buku peserta didik. Kalau di SMP negeri itu biasanya ada. Ya, SMP 7 ada nggak? Buku pelanggaran, buku poin pelanggaran, buku peserta didik. Ada? Mana SMP 7? Nggak ada ya? Nggak ada buku seperti ini. Buku yang mengatur siswa, yang isinya tata tertib. Ada? Nggak ada. Ya. Dulu waktu anak saya sekolah di SMP 99 itu ada. Ada yang dari SMP 99? Ada? Ada nggak sekolah kamu? Ada kan? Ya, saya ingat dulu anak saya itu dari SMP 99 ada. Ya, saya pikir semua SMP negeri ada. Ini mengatur apa sih? Mengenai tata tertib sekolah. Jadi intinya, kalau kamu sudah sekolah di negeri, itu tidak ada kata siswa dikeluarin, nggak ada. Beda dengan sekolah swasta. Negeri itu nggak ada. Anak dikeluarin dari sekolah negeri nggak ada. Karena kita punya pedoman buku ini. Isinya apa? Ini adalah aturan yang mengikat kamu selama kamu sekolah di sini. Bisa nggak ngikutin aturan yang ada di sekolah kamu yang ada di buku ini? Semuanya diatur. Makanya ada poinnya. Nanti gua akan jelasin. Poinnya apa aja nanti kita lihat sama-sama. Ya, makanya tadi pagi Pak Jumanta marah-marah, terutama sama yang rambutnya
panjang karena memang ada poin pelanggarannya. Semakin kamu banyak poinnya, itu ada sanksi konsekuensinya. Konsekuensinya kalau sudah sampai 80, kamu nggak boleh sekolah di SMK 40. Kenapa? Acuannya jelas. Nanti semuanya dibagiin, orang tua kamu suruh tanda tangan, suruh baca, ya. Berarti kalau sudah baca, sudah tanda tangan pakai materai, sanggup mengikuti aturan yang ada. Jadi kalau ada anak 40 yang keluar, berarti dia tidak sanggup ngikutin aturan, bukan dikeluarin. Ya, paham ya? Ya, kalau kamu mau sekolah di sini sampai tuntas, berarti jangan sering-sering bikin pelanggaran nambah poin. Rambutnya panjang, nggak pakai cipu, terlambat. Ya, kayaknya sepele kan? Ya, kaos kakinya beda, sepatunya beda, itu semuanya terkait dengan poin pelanggaran yang diatur di sini. Ya, oke ya, itu sekilas info. Ya. Jadi nanti semuanya mendapatkan buku seperti ini dan harus ditandatangani oleh orang tua dengan menggunakan materai. Ya, yang tanda tangan di materai siapa? Yang sekolah siapa? Ya, orang tuanya juga tanda tangan. Ya, nanti kita bahas ini dulu ya, oke ya. Jadi ini di kelas ini rata-rata tidak ada buku pelanggaran atau buku peserta didik yang mengatur kamu ya, tidak ada. Oke ya, kalau di SMK 40 semuanya ada, dan ini naruhnya nanti di ruang BK ya, dibagikan oleh wali kelas. Nanti saya jelasin pada saat masuk kelas, diisi tanda tangan, ada fotonya ya, di sini ada fotonya seperti ini ya. Nah, ini yang rapi seperti ini ya, depannya dikasih sampul, ada fotonya, terus dalamnya nanti ada isinya. Di sini ada nama-nama guru juga, ada nyanyian yang tadi dinyanyi juga ada, ya. Visi misi, kemungkinan tahun ini visi misinya akan berubah, ya. Kemudian nama-nama gurunya, ada nomor handphonenya. Untuk apa? Untuk konsultasi. Ya, kamu boleh langsung, ada guru matematikanya, kamu siapa, namanya siapa, boleh nggak konsultasi? Boleh. Ya, sekarang kurikulum kamu kan kurikulum merdeka, kamu punya hak untuk pembelajaran apapun di sekolah ini. Oke ya, jadi nggak usah takut-takut. Ya. Kemudian di sini juga nanti ya ada poin-poin pelanggarannya yang akan saya jelaskan. Nah, isi buku ini diantaranya. Kamu bisa lihat di papan ini ya, layar ya. Tata tertib yang berlaku di sekolah SMK Negeri 40 itu berdasarkan dari disusun oleh seluruh warga SMK 40. Ya, kamu baca tuh tata tertibnya. Seperti biasa semuanya sama ya. Lanjut. Kemudian kita buka ketentuan umum pasal 1. Nah itu tata tertib yang berlaku di SMK Negeri 40, ketentuan umumnya. Ya, bisa kamu baca sendiri. Sekolah adalah kepala sekolahnya, wakil pendidik, lingkungan, tenaga pendidikan, perwakilan kelas, khusus kelas, warga sekolah, atribut, sanksi dan hukuman, penghargaan. Ya, jadi di sini ada penghargaan, ada pelanggaran. Nanti poinnya ada poin plus dan poin minus. Ya, untuk apa poin-poin itu? Ya, ada siswa SMK 40 yang waktu itu mendaftar di BRIN, Badan Inteligensi ya, Nasional. Ternyata dari pihak sana itu minta buku pelanggarannya anak itu. Artinya dia mau melihat top recordnya dia selama dia sekolah di SMK 40. Karena di sini belakangnya itu nanti ada poin pelanggaran dan poin penghargaan, dan itu sangat bermanfaat. Terutama kalau kamu yang mau sekolah di sekolah kedinasan. Ya, contohnya. Ya, jadi bukan hanya sanksi minus,
sanksi ya plusnya ya. Nah, itu ada penghargaan untuk mengapresiasi prestasi di bidang akademik yang ibu jelasin yang penting-penting ya, yang kamu belum paham ya. Sambil kamu simak, nanti kalau ada pertanyaan, ada yang mau nanya silahkan boleh ya. Yang nomor 11, sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada peserta didik yang telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan tata krama sekolah. Maksudnya sanksi apa aja? Yang sudah dijelaskan sama Pak Jumanda ketika kamu kemarahan. Mungkin tadi Bu Titi kasih materi apa? Ya, itu ada nggak kaitannya dengan sanksi nomor 11? Ada banget. Nah, ini yang suka bajunya punya aturan sendiri, senangnya fashion, ya boleh nggak? Nggak boleh. Sanksinya apa kalau kamu melanggar? Ada poinnya. Kalau setiap hari kamu bikin poin seminggu berapa? Tergantung. Kalau baju ada yang 10, ada yang 5, seminggu berapa? 5 hari. Kalau 5, 25. Kalau 10, 50. Batasannya poin hanya sampai 100. Ya. Kalau kamu dengan gaya kamu, rambut kamu, dan kamu nggak mau berubah karena kamu merasa risih, ada di sini. Kalau suka sebetulnya aku panas, nggak aku kepalanya sakit. Biasanya itu pusing tuh kalau kejibut. Sehari 5 hari 25, 1 bulan berapa? Sudah nggak boleh sekolah di sini kamu. Ya. Jadi kalau kamu nantinya hidupnya kepingin sukses, sekarang harus mau diatur dulu. Ya, ada saatnya kamu mengatur. Belajarnya sekarang kamu diatur. Dari diatur kamu tahu, oh caranya mengatur seperti itu. Nanti kalau saya sudah lulus, saya jadi bos, saya bisa mengatur. Jadi kalau sekarang kamu mengatur, nggak mau diatur, ya, punya pengalaman diatur sama mengatur nggak? Harus punya. Kadang-kadang mau dari SMP itu nggak mau diatur, ya, untuk mencari jati dirinya. Kalau saya kan memang bajunya kayak gini nggak bisa. Kalau kamu nggak mau diatur, kamu nggak boleh sekolah di negeri. Ya, di negeri aturannya seperti itu. Ya, oke ya. Nah ini sanksi-sanksinya nanti ada dalam tata tertib, nanti kita kupas lagi. Nah ini sanksi ini berlaku untuk seluruh warga SMK 40 terutama siswa. Ya. Kemudian penghargaan. Nah ini penghargaan itu contohnya kamu mengikuti lomba-lomba baik di sekolah maupun di luar sekolah, atau menjadi petugas upacara, menjadi pengurus OSIS. Nah ini yang harus ibu sosialisasikan. Nanti terutama adik kamu juga boleh. Kalau kamu nanti kepingin sekolahnya di sekolah bagus, sejak sekarang itu kamu aktif ikut kegiatan organisasi. Mungkin di sini ada kemarin yang masuk sekolah 40 karena waktu SMP-nya aktif di OSIS, jadi ketua OSIS, jadi ketua ROHIS, itu poinnya tinggi, lebih tinggi daripada KJB. Ya, sama nanti kalau kamu mau masuk perguruan tinggi, ada jalur beasiswa yang terkait dengan kamu selama sekolah itu aktif di kegiatan organisasi. Ya, mau masuk UI, mau masuk ITB, mau masuk UNPAD, UGM, ya, itu bisa namanya jalur portofolio prestasi. Kumpulin itu prestasinya kamu, nanti diajukan untuk masuk ke perguruan tinggi, bisa. Ya, paham ya? Nanti boleh kalau mau konsultasi. Oke, penghargaan. Lanjut. Ini ketentuan umum pasal 1, sekarang pasal 2. Coba kamu lihat, poin 1. Tata tertib tata krama peserta didik adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh peserta didik di lingkungan. Semuanya harus diikuti. Yang kedua, berlaku terhadap peserta didik selama yang bersangkutan menempuh pendidikan selama di SMK 40. Yang ketiga, menggunakan sistem poin dan penghitungannya adalah kumulatif selama 1 semester pelajaran. Jadi setahun berapa kali menghitungnya? 2 kali.
Kemudian penegak tata tertib dan tata krama adalah kepala sekolah, wakil, guru BK, wakil wali kelas, petugas 9K, pendidik dan tenaga kependidikan dan seluruh warga SMK 40. Kemudian yang kelima, konferensi kasus. Pernah dengar nggak? Nah ya, ini konferensi kasus itu adalah sebuah wahana untuk mengkaji suatu kasus tentang kelayakan prosedur pembinaan lanjutan akan diberikan kepada peserta didik yang melanggar. Contoh, misalnya kamu udah sekolah di sini, pelanggaran kamu itu bukan hanya sekali, udah SP1, SP2, SP3. Ya, kalau SP3 sudah di finalnya. Tapi ternyata kamu di sini termasuk anak yang punya prestasi ekskulnya. Nah, ini perlu ada namanya konferensi kasus. Ya, itu dihadiri oleh siapa? Kepala sekolah, wakil guru BK. Tapi hanya satu kali. Masih boleh sekolah dengan pertimbangan atau kamu disuruh mengundurkan diri. Ya, jadi tidak bisa semata-mata misalnya anak ini udah nggak bisa, tapi ternyata di sini prestasinya banyak, misalnya prestasi ekskul. Contoh misalnya sering nggak masuk, absennya sudah banyak, poinnya banyak ternyata. Ya, karena kalau tidak masuk 3 hari, 4 hari, 5 hari harus panggil orang tuanya. Tapi dia nggak masuknya karena mengikuti lomba. Habis mengikuti lomba biasanya kan ada kata capek ya, 2 hari, 3 hari. Lama-lama absennya banyak. Ya, tidak memenuhi syarat, akhirnya kita panggil. Nah, itu kita harus membuka konferensi kasus. Jadi ada kesempatan untuk belajar, atau mungkin nanti penunjukan mengarahkan supaya kamu disekolahkan, pindahin di sekolah atlet dan sebagainya. Oke ya, lanjut. Ruang lingkup. Nah ini tata krama peserta didik, tata tertib dan tata krama. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Titi ya. Oke, lanjut. Maksud dan tujuannya untuk apa? Tata tertib dan tata krama dimaksudkan. Tadi udah ya, sama Bu Titi ya. Tujuan untuk apa? Lanjut. Pasal 5. Tujuan dikeluarkannya tata tertib, tata krama. Udah, lanjut aja. Tata krama karena udah. Pakaian seragam tadi sudah? Ya, lanjut. Ibu nggak jelasin lagi. Ya. Setelah pakaian seragam udah, lanjut. Rambut, kuku, make up dan aksesoris tadi dijelasin belum? Boleh nggak pakai lipstick? Boleh nggak pakai lip balm? Kalau alasannya enggak, aku nggak pakai lipstick tapi lip balm. Pokoknya yang namanya pakai lipstick yang berwarna itu tidak boleh, ya, kecuali baby oil. Ya, jadi nggak ada alasan. Yang pecah-pecah dan lain sebagainya. Apalagi kamu pakai make up, alisnya dipingin-pingin nggak boleh. Ya, nanti ada saatnya kamu diajarin untuk beauty class. Ya, ada nanti materi beauty class diajarin sama sekolah, terutama pada saat kamu mau PKL. Bagaimana kamu bisa berhias cantik, ya? Kemarin dari Wardah ya, nggak salah ya? Bukan dari Wardah kemarin. Ya, dari Wardah. Kemarin dari Wardah ya, memanggil untuk sekolah semuanya, bukan hanya yang perempuan tapi laki-laki juga. Bagaimana kamu bisa berpenampilan yang bersih, ya? Yang perempuan cara berhias, penampilan ke kantor dan lain sebagainya ada beauty class, ya, oke ya, dan itu gratis. Kalau di swasta dulu saya pernah ngajar bayar, ya,
dulu 20.000, 30.000 harus di SMK kamu itu gratis, kamu diajarin nanti. Jadi nggak usah tutorial lewat YouTube, nanti dipraktekin pada saat kamu sekolah. Boleh nggak? Nanti kalau kamu lihat kakak kelas kamu yang seperti itu bukan untuk contoh kamu ya, karena pasti akan ada. Ya kan? Ya. Kalau ditanya jawabannya, iya Bu, soalnya kan saya lagi tutorial. Tutorial di YouTube katanya, prakteknya di sekolah nggak boleh. Ya, oke ya. Ya. Kemudian nih, masuk meninggalkan sekolah dan izin. Ibu mau nanya, kalau kamu saat sekolah SMP, kalau izinnya sama siapa? Bukan sama temennya? Boleh nggak sama temennya? Paham ya? Jadi jangan sampai kamu izinnya sama ketua kelas, sama sekretaris, sama yang biasa ngabsen. Itu nggak boleh. Izin itu harus melalui wali kelas, ya, atau guru piket. Ketika orang tua kamu datang mau ngasih surat, guru piketnya itu ada di depan. Kemudian wali kelasnya lagi ngajar di lantai 4, boleh dititipkan ke guru piket, ya. Terus kalau izin boleh nggak via SMS? Boleh nggak? Boleh. Kalau keadaannya darurat, tapi besoknya harus bawa surat. Jadi jangan mentang-mentang wali kelasnya teman SD, teman SMP, atau tetangga, ya itu nggak boleh. Jadi jangan salahkan nanti kalau dialfain. Wali kelasnya lupa, oh iya lupa kemarin ketemu di jalan waktu belanja ngomong anaknya sakit. Ya lupa, yang salah siapa? Orang tua kamu, karena aturannya nggak seperti itu. Boleh. Ya, karena banyak. Misalnya kamu mau sekolah tiba-tiba buang-buang air, iya kan? Tetangganya nggak ada, tapi tidak berangkat sekolah. Solusinya apa? Telepon, WA, masih tahu ke wali kelas ya. Ya, besoknya lagi kamu harus bawa surat. Ya. Kemudian di sini ya, itu yang terpenting tadi. Tadi sudah disampaikan bahwa di sekolah kamu jam belajarnya 6.30 di kelas sudah belajar. Berarti kamu datangnya jam berapa? 6.30? Ya. 6.20 di sekolah kamu itu sudah ada bel. Bel itu untuk apa? 6.20 Madi, kegiatan di sekolah kamu apa? 6.20 Abi itu Pak. 6.20 itu biasanya tadarus. Kamu sudah di kelas tadarus, kecuali kalau hari Senin dan Jumat. 6.20 kamu turun, ada kegiatan apa aja di bawah. Tadi sudah disampaikan Pak Jumanta, disampaikan kepala sekolah. Tapi Selasa, Rabu, Kamis, ya 6.20 kamu di ruang kelasnya masing-masing ada tadarus selama 10 menit. Nanti didampingi oleh wali kelasnya. Ya, jadi kesimpulannya kamu itu masuk sekolah di SMK 40 jam berapa? 6.20, bukan 6.30. Oke ya? Ya. Kalau 6.30 berarti kamu sudah terlambat. Ya, 6.20 kamu sudah di kelas, sudah tadarus. Ya. Kemudian peserta didik datang ke sekolah lebih dari 6.30 hanya boleh mengikuti pelajaran sekolah mendapat izin dari guru dan guru piket. Ya, kalau kamu terlambat, yang memberikan izin masuk itu guru piket dan guru kelas. Pada waktu istirahat, peserta didik tidak diperkenankan keluar lingkungan. Di tempat kamu itu kantinnya banyak, nanti kamu bisa lihat. Dari harga yang paling murah 5.000 ya,
Istrinya ada koin nanti. Koinnya paling murah 5.000 ya, tapi ya. Koin kantin 5.000. Semua jajan ada, nggak boleh keluar kamu. Ya, kalau mau keluar mau fotokopi dan lain sebagainya urusan sekolah kamu izin sama piket. Ya, tanda tangan piket, tanda tangan guru mata pelajaran dilihatin oleh Pak Satpamnya baru kamu boleh keluar. Izin dulu Pak, saya udah dapat nih Pak, mau keluar izin. Ya, caranya seperti itu. Kemudian peserta didik meninggalkan sekolah setelah tanda berakhirnya. Ya, jadi kalau kamu nanti belajar di sekolah, bel terakhir itu jam berapa? 15.00. Kalau tidak ada gurunya, ya, karena di sekolah di Pakun itu kadang-kadang gurunya sering pelatihan. Seperti sekarang ini kelasnya sedang kosong semuanya, karena gurunya sedang rapat, ya. Tapi kalau jam 15 belum bel, kamu tidak boleh keluar dari kelas walaupun tidak ada gurunya. Paham ya? Ya, jangan dibiasakan. Kalau sudah mau jam 15 kurang 10 kamu sudah keluar. Biasanya di tangga tuh, renteng-renteng, tidak boleh. Itu ada poin pelanggarannya. Ya, tetap berada di dalam kelas sebelum bel dibunyikan tepat jam 15.00. Ya, oke ya. Ya. Kemudian yang kelima ya. Sesuai kegiatan belajar mengajar, peserta didik diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju ke rumah masing-masing, kecuali yang mengikuti ekskul dan pelajaran tambahan atau matrikulasi ya, atau mungkin ada bimbingan pelajaran ya, misalnya yang praktek boleh nggak nambah dengan gurunya? Boleh, asal ada kesepakatan ya. Misalnya di sini anak yang kemampuan berpikirnya di bawah rata-rata kan harus belajar sendiri. Nah itu boleh nanti dengan gurunya khusus. Sudah selesai belajar, kamu bikin kesepakatan dengan bapak ibu guru tambahan atau kamu minta juga boleh. Selama gurunya sepakat dengan kamu, ya gurunya akan melayani. Paling kalau kamu kemarin merasa nggak masuk, terus kamu ketinggalan. Oke, ya, oke ya, ya. Nah ini udah ya. Ini izin juga kamu udah paham tadi ya. Kalau izin itu harus orang tuanya, tidak boleh. Dan kalau kamu bicara sakit, harus ada suratnya dari puskesmas. Ya. Kalau sakitnya lebih dari 2 atau 3 hari, kalau sehari boleh nggak pakai surat dokter. Tapi kalau 3 hari harus ada surat dokter, itu berlaku untuk sakit. Karena yang mengizinkan kamu istirahat di rumah siapa? Dokter kan, puskesmas ya. Ya harus bawa surat dari puskesmas ya, atau dari dokter di mana kamu berobat ya. Ini di pasal 11 intinya itu ya. Lanjut, ibu mau ke poin-poin dulu. Lanjut. Nah, kegiatan akademik. Tadi kalau nggak salah Pak Sunoto juga menjelaskan ya. Ya, jam pertama pukul 6.30. Kegiatan tadarus 6.20. Istirahat 9.30 sampai 9.45. Saya belum hari Pak Sunoto. Ya. Itu kamu lihat tuh ya. Jadi kamu udah siap-siap yang SMP 7 biasa belajar sampai setengah 1 ya. Nanti sampai jam 3. Ya, rata-rata sampai setengah 1 ya. Ya, nih lihat ya. Masuk 6.30 sudah belajar, 6.20 tadarus. Kalau yang Kristen ada kerohanian ya. Kemudian istirahat 9.30 sampai 9.45. Kemudian kegiatan pembelajaran berakhir jam 15. Istirahatnya kamu 2 kali. Ya, istirahat yang kedua agak lama. Kenapa? Karena ada isoma. Ya, sholat, makan siang, kamu bisa bercanda-canda dulu sampai 45 menit. Ya, lama kan? Bisa tiduran juga. Ya, selesai bel, keluar dari kelas jam 15. Keluar dari kelas. Ya.
Kemudian itu intinya di situ ya. Lanjut di bawah. Kegiatan penilaian tengah semester sama dengan sekolah kamu waktu SMP. Cuma nanti karena kurikulum merdeka mungkin beda intinya ya. Lanjut. Nah, kegiatan non akademik. Ya. Non akademik itu apa kaitannya dengan apa? Ekskul ya. Ya. Nanti ada yang menjelaskan ekskul sekolah kamu apa aja. Oke, lanjut. Nah, ini monitoring kegiatan intra dan ekstra. Lanjut, kegiatan ibadah. Sekolah kamu punya musola di belakang, ya. Nanti akan ada sholat guru berjamaah. Yang kami nanti ya ada bapak ibu gurunya, bapak-bapak guru, dan mungkin ada siswa yang kemarin pernah mendapatkan juara-juara. Ya. Lanjut, upacara bendera. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah 1 bulan sekali hari Senin ya. Hari Senin karena kegiatan Senin tidak hanya upacara, nanti ada ajang bakat dan apa lagi tadi Bapak saya ya. Banyak ya. Kemudian organisasi. Nah di sekolah kamu nanti ada kantin, ada unit produksi, ada bank. Ya. Banknya itu punya anak jurusan akuntansi nanti yang mengoperasikan karena di sini ada jurusan akuntansi. Di lorong-lorong itu tuh ada koperasi, ada kantin, ada ruang teva, ada bank mini. Ya, udah ada. Lanjut. Nah, ini kantin sekolah kamu, nanti kamu diajak keliling-keliling, kantinnya banyak di sini. Makanya nggak boleh. Ya. Udah lanjut. Tuh MPLS juga ada aturannya. Lanjut, Jumat bersih. Ya nanti ada Jumat bersih. Pembinaan wali kelas juga ada nanti minggu keempat ya. Pengabdian masyarakat. Lanjut. Nah ini kendaraan. Siapa yang maunya naik motor? Nah di sekolah kamu tidak boleh membawa motor. Ya. Jadi kalau kamu bawa motor nitipnya di mana? Ya, di lingkungan sini nih, saya nggak tahu di mana. Mungkin kamu sudah tahu tempat-tempat penitipan motor. Ya, tidak boleh membawa motor ke sekolah. Ya, di sini ada tuh. Tidak diperkenankan mengendari sendiri kendaraan bermotor atau mobil membawa ke sekolah. Ya. Kemudian tata pergaulan. Satu, biasakan dengan 5S. Apa itu? Jadi kalau begitu kamu datang di depan pintu depan ada bapak ibu guru, terapkan 5S-nya. Pertama apa? Pertama apa? Senyum. Assalamualaikum. Terus? Terus? Ya kan itu senyum dengan salam sama aja kan dulu ya. Selalu begitu. Jadi jangan ada guru di depan, banyak kelas 10 tuh, dilewatin aja. Kamu fokus mikirin apa, bikin penjara kalian. Karena setiap pagi nanti ada bapak ibu guru yang menyambut di depan. Ya, kamu harus salin. Oke ya? Ya, lanjut. Ya, lanjut lagi. Sampai ke poin-poin. Gue akan jelasin poin-poin ya. Jadi ada poin nanti bisa kamu baca sendiri. Yang poin-poin pelanggaran kan waktunya tidak 5 menit. Lanjut. Ada poin-poin pelanggaran. Nah, ini. Pedoman penilaian untuk penerapan sanksi atas pelanggaran. Kelihatannya biasa, tapi kalau kamu kumpulin ini menjadi luar biasa. Contoh, duduk di atas bangku, kakinya naik. Siapa yang biasa makan di warteg? Itu kebiasaan kan ya. Di sini ada poinnya minimal. Seperti kemarin ada lomba ekskul di sini. Saya masuk, kakinya pada di warteg semuanya, saya langsung turunin. Nanti OSIS juga kalau di lomba itu ini peraturan sekolah buat.
sembarangan ya. Yang kedua, membuang sampah berserakan kelas tuh biasanya. Ya, di sekolah kamu setiap kelas tuh ada tempat sampahnya. Poinnya 10. Bergerombol di pinggir jalan, di warung-warung, ketahuan gurunya langsung biasanya dipanggil nomor 10. Nongkrong, ini suka nongkrong. Oh, suka berkatan itu situ. Sekarang ada lagi nongkrong di sini. Ya, nomor 40. Itu nggak boleh, ada poinnya ya. Kemudian mengeluarkan kata kotor, nah ini yang biasanya nggak sadar. Ya, waktu itu pernah terjadi, bahasa sekarang kan biasanya itu ya, Ragunan semuanya keluar semuanya ya. Karena di rumah sudah terbiasa, nggak merasa. Karena kata-kata itu bagi dia cuma biasa. Ya, kalau nggak salah sampai dijemput di lapangan suruh mengucapkan istighfar berapa sampai setengah hari ya, kalau nggak salah ya. Iya, karena dia nggak merasa, satu kelas nggak ada yang merasa. Ya, itu kebiasaan gitu ya, namanya jadi kebiasaan kamu ya. Kemudian nih, yang lebih parah lagi nih, menghina, menyindir, memfitnah, merusak nama baik, mendiskreditkan sekolah, kepala sekolah, ya. Jadi karena pendidikan, maksudnya apa coba? Poinnya 50, paham nggak? Apa? Misalnya contohnya apa? Menghina guru. Kamu lagi ngajar, ya. Guru itu kan karakternya beda-beda ya. Ada yang galak, ada yang baik, ada yang nyebelin, ada yang nyebelin, ya. Ada yang ngajarnya marah-marah, ada yang kayak ngajarnya kayak STM, ada kan? Ya. Nah itu kalau sudah menjadi bagian kamu, jadi guru kamu harus poinnya 50 ya. Kemudian mengotori mencoret-coret, di sini nggak boleh, semuanya ada CCTV. Sekolah kamu semuanya terpasang CCTV, jadi apapun yang kamu lakukan di sekolah kamu pasti terpantau. Paham ya? Ya, jangan sampai tadi kamar mandi lama-lama, rokok dulu, ya, bawa spidol. Nah, ini berarti kamu nggak akan lama sekolah di sini. Ya, poinnya berapa? Cukup banyak, 52 kali aja kamu ketahuan nggak boleh sekolah di sini, ya. Ya. Nah itu yang terpenting 50 itu ya. Yang 50 lagi ke bawah. Nanti bisa kamu baca nanti buka sini. Nah ini yang 50. Melakukan perbuatan pornografi, pornoaksi atau pelecehan seksual. Nah, contohnya apa? Siapa yang suka iseng, cowok-cowok suka iseng, pegang-pegang cewek, itu nggak boleh. Ya. Nanti kalau orang tuanya mengadukan, berarti kamu kena poin 50. Oke? Ya. Yang cewek-cewek juga harus berpakaian rapi. Kalau udah tahu cowoknya tukang iseng, jangan dideketin. Udah tahu cowoknya tukang iseng, kamu dipegang di aja, malah pasrah. Nah, enakan katanya tuh. Ya? Itu nggak boleh, ya? Poinnya 50, 2 kali kamu nggak boleh sekolah di sini. Ya? Kemudian kalau tawuran apa sanksinya? Sama. Nanti pasti akan terjadi salah paham antara kelas 10, kelas 11. Kan masih ada kelas 11, nanti tambah lagi kelas 12. Kelas 12 nanti masuknya di sini bulan Oktober. Dilihatin, dikira kamu dimusuhin. Terus kalau ada yang sepatunya baru, dilihatin sama kakak kelasnya, katanya kamu merasa ditantangin. Ya, kalau sudah menjadi bagian dari SMK 40, itu berarti pengen nggak usah selalu berpikiran negatif. Ini adalah SMK 40, semuanya teman. Kalau misalnya dilihatin berarti pengen kenal. Ya, bukan menjadi jagoan. Ada yang mau jadi jagoan di sini? Berarti nggak mau lama sekali sini. Oke ya. Kesimpulan, waktunya udah habis ya. Kesimpulannya, 1. Selama kamu masih mau sekolah di SMK 40 sampai 3 tahun, kamu harus bisa mematuhi tata tertib yang ada di sekolah kamu, yang nanti akan diwujudkan dalam buku ini. Ya, yang kedua, buku ini adalah berlaku sampai 3 tahun. Silahkan kamu mencetak plus
plusnya, jangan minus. Karena kalau minus, kalau sudah 80, kamu sudah digiring untuk mencari sekolah yang lain. Padahal untuk pelanggaran poin itu saking gampangnya kamu. Ada yang poin 100, ya, tuh, mengancam, mengintimidasi, bermusuhan. Misalnya di sini, kamu diancam sama kelas 11 atau kelas 12, laporin, ya. Apalagi misalnya dipalak, nggak dipalak, dimintain duit, dipaksain. Nah itu, poinnya berapa itu? Ya, 75. Nah, membawa senjata tajam. Kalau kamu bermasalah dengan kakak kelas kamu, lapor. Ya, kalau kamu takut, BA langsung. Di sini sudah ada namanya semua Bapak Ibu guru. Yang kamu sendiri siapa yang paling kamu lebih enak konsultasi, lapornya tuh langsung BA ke sini. Ya, atau kamu datang ke ruang BK. Ya, di lantai 2 ya. Kemudian ya, nah itu menjadi provokator. Nah, perkelahian ini, kalau kamu bermasalah dengan kakak kelas, tidak boleh memanggil orang tua, mau kakaknya kayak tetangganya kayak omnya, ya, mau omnya yang polisi nggak boleh. Ya, selesaikan di sekolah, nggak boleh keluar dari sekolah. Kalau masalahnya di sekolah, selesaikan di sekolah. Paham nih cowok-cowoknya? Ya, ada masalah apapun, selesaikan di sekolah dengan wali kelas, dengan guru BK. Oke ya? Ya, kemudian ya, yang terakhir, tadi kan masih ada beberapa yang masih belum move on sekolah di SMK 40. Ya. Sekolah 40 tidak akan maksa, tetap memberikan kesempatan. Ya, kamu tidak dipaksa, tapi kamu harus bisa menyesuaikan. Jangan sampai orang rumahnya ke SMA, mau pindah, boleh pindah. Ya, tapi kan tidak sama. Apalagi kamu muaranya sama, tetap mau kerja. Kelebihannya ke SMK, kamu mau kerja punya pengalaman, ke SMA nggak ada. Ekskulnya kamu sama, banyak di sini, ya. Katanya kalau masuk SMA itu ekskulnya banyak, di sini banyak. Ekskul yang menghasilkan juga banyak. Ada kakak kelas kamu, ya, baru kelas 2 aja, kalau main game dia dikasih berapa? 8 juta, 5 juta. Bahkan begitu selesai dikontrak, gajinya gaji UMR, sering keliling Indonesia. Di SMA enggak, itu dari hobi dan dari ekskul. Ya, yang SMA ini ya tolong kamu dipelajari. Oke, ada yang mau tanya? Nah, mau istirahat udah lapar? Semoga selama 3 hari ya kamu sehat, senang, bahagia, ya, dan kamu bisa berakhlak ya dengan lingkungan SMK 40. Ya, doa ini dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Radeta Herliana atas penyampaian materi yang telah diberikan.